Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan saya kasihi. Seri pesan pengembalaan oleh kemurahan Tuhan kali ini adalah seri ke-50. Tuhan telah memimpin sejauh langkah seri yang ke-50. Ini merupakan kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Saudara, seri ini berjudul Tidak Akan Pernah Dibiarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ibu kandung saya dipanggil oleh Tuhan, saya begitu sedih. Kehilangan seorang sosok mama yang begitu mengasihi saya. Dalam suka, dalam duka, beliau selalu mendampingi. Dan kami berdua sudah merencanakan bahwa di tahun-tahun yang akan datang, pos PI yang kami rintis sekeluarga akan kami buka sebagai gereja cabang. Dan ketika mama jatuh sakit, saya memompa semangatnya supaya cepat sembuh. Karena kita masih punya rencana untuk membuka gereja. Saudara, Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih mengasihi mama saya untuk pulang ke surga, menerima mahkota pelayanan dan mahkota kemuliaannya. Saudara, secara manusiawi, saya begitu sedih. Itulah kesedihan yang besar dalam hidup saya. Tetapi ternyata ada kesedihan yang lebih besar lagi. Bahkan kesedihan yang terbesar dibanding dengan kehilangan seseorang yang kita cintai, saudara. Dan kesedihan yang terbesar itu adalah ditinggalkan sendirian atau dibiarkan. Ternyata itulah kesedihan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, ada penghiburan yang terbesar. Dan penghiburan yang terbesar itu hanya diberi oleh Tuhan. Yaitu Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kita. Karena itu judul renungan firman Tuhan di seri pesan penggembalaan kali ini adalah tidak akan pernah dibiarkan. Mari kita buka ayat-ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, surat Ibrani ini unik karena tidak mencantumkan nama penulisnya. Juga surat ini pada awal mulanya ditujukan kepada siapa, kepada komunitas mana, kepada jemaat di kota mana, memang tidak tertulis secara eksplisit, saudara. Sehingga pernah dalam salah satu konsili, surat Ibrani ini nyaris tidak dimasukkan dalam golongan kanon. Karena tidak diketahui siapa penulisnya dan siapa tujuan
pengiriman surat Ibrani ini. Tetapi puji Tuhan, ternyata kita punya satu kitab yang luar biasa, yang pada akhirnya dimasukkan dalam golongan kanon Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani. Dan di dalam surat ini, istimewa dalam pasal 13 ini, kita belajar bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan. Poin yang pertama di ayat 5 tadi kita baca, saudara, ada jenjang yang paling rendah dalam hidup kita di dunia. Apa itu? Saudara akan kaget kalau saya akan sampaikan dari dasar ayat 5 ini, yaitu menjadi hamba uang. Kita kaget, ternyata kepemilikan akan uang. Lalu pada akhirnya kita akan menjadi hamba, budak dari uang. Ternyata kepemilikan uang, seberapa besar harta kita, seberapa banyak uang yang kita miliki, saudara, itu adalah jenjang yang paling rendah. Hebat, saudara. Apa yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani melalui ilham Roh Kudus. Saudara, kalau ingin mengejar punya uang sebanyak-banyaknya, itu adalah jenjang yang paling rendah dalam sebuah pencapaian. Dan jenjang yang paling rendah itu justru menjerumuskan kita kepada hamba uang. Di ayat yang sama, di ayat 5 ini, ada sesuatu yang kontras. Jenjang yang paling rendah, yaitu kepemilikan uang, bahkan menjadi hamba uang, dikontraskan dengan sebuah janji firman Tuhan. Apa janjinya? Allah telah berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Kita terkejut, saudara, bahwa ada yang lebih dahsyat daripada uang, yaitu penyertaan Tuhan. Atau dengan kata lain, saudara, apa yang ingin dicapai oleh manusia di dunia ini, yaitu uang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan janji firman Tuhan yang tidak akan membiarkan kita. Ini sebuah penghiburan. Bahkan tadi di pendahuluan saya katakan penghiburan yang terbesar, saudara. Sekalipun mungkin hari-hari ini karena pandemi, maka kita mungkin tidak bisa memiliki uang yang banyak. Apa yang bisa kita peroleh sebagai pendapatan mungkin justru jauh berkurang. Saudara, hari ini ada penghiburan bagi kita semua. Termasuk bagi saya, saudara, bahwa ketika Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita, itu jauh lebih berharga nilainya daripada memiliki uang yang banyak. Karena itu firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, kalau kita masih memiliki Tuhan dan tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan, itu jauh memiliki banyak uang di dunia ini. Akhir-akhir ini, saudara, banyak orang kaya yang pada akhirnya meninggal karena COVID. Sebagai bukti bahwa COVID ini mendidik kita, sekalipun banyak uang, manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan nyawanya kalau Tuhan sudah menghendaki dia meninggal karena COVID. Saudara, poin yang kedua di ayat yang ke-6 adalah respon kita. Sebab itu dengan yakin, mari saudara kita yakin bahwa kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Corona tidak hanya mendidik kita tentang apa itu uang
Dan apa makna tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi corona juga mendidik kita untuk tidak takut. Banyak orang yang mengalami paranoid. Memang kita harus menjaga protokol kesehatan. Bahkan sekarang protokol kesehatannya ada 5M, saudara. Memakai masker yang baik, yang benar, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang harus menjaga diri dengan protokol kesehatan. Tetapi jangan terlalu paranoid, jangan terlalu takut. Data menyajikan kepada kita bahwa orang-orang yang sembuh dari corona jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal. Karena itu saudara, tetaplah percaya dan yakin. Meresponi apa janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Dengan cara bagaimana? Berkata dengan yakin bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Poin yang ketiga, saudara, kita belajar bahwa pemimpin-pemimpin yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani, spesialisasinya yang dimaksud adalah Musa dan Yosua, telah menjadi contoh dan teladan. Tetapi juga pemimpin-pemimpin yang dekat dengan jemaat yang menerima surat Ibrani ini, walaupun kita tidak tahu siapa mereka. Tetapi tentu saja ada pemimpin-pemimpin rohani mereka, bukan? Jadi ada banyak contoh-contoh. Pemimpin-pemimpin mulai dari Musa, Yosua, dan para pemimpin rohani yang sekarang ada di dekat mereka dan juga di dekat kita, saudara. Kita diminta di ayat 7 pada poin yang ketiga, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu dan perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Artinya pemimpin-pemimpin ini meninggalkan sebuah teladan bahwa di dalam pelayanan mereka, di dalam kepemimpinan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan itulah yang menjadi fokus daripada pengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Lihatlah contoh dan teladan pemimpin-pemimpin kita. Sebetulnya Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8 ini mengutip kitab Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Lalu di kitab Yosua, Tuhan memberikan mandat Yosua untuk menggantikan Musa. Dan di kedua kitab Ulangan dan kitab Yosua ini, saudara, kita bisa belajar ayat-ayat firman Tuhan yang disitir oleh penulis surat Ibrani. Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat ini ditulis ulang oleh penulis surat Ibrani. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan maksudnya, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dan kalimat itu diulang lagi. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Luar biasa. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang harus kita panuti. Musa, Yosua, dan pemimpin-pemimpin rohani yang mengembalakan
orang-orang yang dikirimi surat Ibrani dan juga kita yang membaca surat Ibrani tadi. Mari kita lihat, pemimpin-pemimpin rohani kita sudah menyelesaikan kehidupan di dunia ini dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka meyakini firman bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan mereka. Dan itulah yang menjadi contoh bagi kita. Lalu mengakhiri renungan ini di poin yang keempat. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini yang sangat penting, saudara. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap sama. Pak Andreas, apa kaitannya dengan ayat-ayat yang di atasnya? Kenapa tiba-tiba sepertinya topik pembicaraan itu sebagai janji Tuhan bahwa tidak membiarkan dan meninggalkan kita, kayaknya kok bergeser kepada pribadi Yesus Kristus. Sehingga melepaskan ayat 8 dari ayat-ayat di atasnya sungguh sebetulnya tidak masuk akal. Karena justru ini merupakan satu konteks yang berhubungan erat. Kita diajar bukan? Bahwa kita harus menerima firman itu. Bahwa Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu kita diajarkan untuk merespon firman itu dengan berkata, dengan yakin bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lalu berikutnya, kita bisa mencontoh teladan dari Musa dan Yosua yang pertama-tama menerima pesan firman ini, dan lalu juga melihat teladan dari pemimpin-pemimpin rohani yang menggembalakan kita, saudara. Tetapi justru perintah dan juga firman Tuhan ini dikunci dengan sangat indah tentang seorang pribadi, Immanuel. Gelar dari Yesus, Allah yang selalu beserta dengan kita. Justru inilah sebuah jaminan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau, saudara. Yesus Kristus yang sama itu, yang menyertai Musa, Yosua, lalu menyertai orang-orang Ibrani yang dikirimi surat oleh penulisnya ini, dan juga tetap sama yang menyertai kita. Tadi di poin 1 saya menyampaikan, ada jenjang yang paling rendah seseorang, tingkatan yang paling rendah sekalipun dia punya banyak uang. Tetapi juga tingkatan yang paling tinggi dalam kehidupan adalah kalau kita punya Immanuel. Kalau kita menerima Yesus Kristus yang tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Uang tidak bisa menyediakan. Uang bisa berubah. Kalau kemarin kita punya banyak uang, belum tentu hari ini jumlah yang sama kita punyai. Mungkin bisa menguap, mungkin bisa hilang, mungkin bisa dirampok, mungkin bisa karena pekerjaan kita kehilangan uang. Dan masa depan apa yang bisa dijamin oleh uang? Tidak ada yang bisa. Tetapi punya Yesus, kita punya kepastian. Penyertaan Tuhan kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Dan mari kita nyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kita punya Bapa yang setia, yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia untuk sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu menjaga kami, mencintai kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau telah memberikan Yesus, Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Itu cukup bagi kami Tuhan. Dan dengan yakin kami berseru, Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Kami tidak akan takut. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara, sampai bertemu kembali di pesan pengembalaan yang akan datang.